Kembali lagi di podcast BDP ya teman-teman, perkenalkan saya Jason Amadeo Timothy dari kelas 11 BDP. Nah, di depan saya sekarang udah ada satu narasumber yang mempunyai produk ya. Saya perkenalkan dulu, nama beliau itu adalah Dr. Dedi Wijaya. Dia memiliki usaha yaitu es tub kristal ya. Nah, kita langsung ke narasumbernya aja. Selamat pagi nih, Pak. Nah, bisa perkenalan singkat, kesehariannya sekarang sedang ngapain nih? Apa yang sedang dilakukan sekarang sehari-hari? Ya, sehari-hari selain praktek juga ya ngurus juga es ya. Oh ya, jadi kesehariannya yaitu praktek dokter umum ya? Iya, betul, dokter umum. Selain itu apotek juga. Selain itu juga bikin es. Ya, produk yang sudah disinggung-singgung tadi ya teman-teman itu es tub kristal ya. Jadi es tub kristal itu adalah produk yang dibuat untuk minuman ya sebenarnya. Iya, betul. Untuk pelengkap minuman. Untuk pelengkap minuman ya. Ya. Nah, saya mau menanyakan nih, kapan sih Bapak memulai usaha produk ini? Ya. Produk ini mulainya sekitar awal 2020 ya. Bulan Maret kalau tidak salah. Ya, bertepatan dengan mulainya pandemi Covid ya. Jadi begitu mulai produksi, mulai juga lockdown ya. Jadi sepi sekali pada waktu awal itu. Jadi dimulai itu karena adanya pandemi Covid ya malahan ya? Bukan, sebelum pandemi Covid sudah mulai merencanakan, mendatangkan mesin, menyiapkan tempat, menyiapkan listrik ya, semua disiapkan. Lah begitu sudah siap mulai produksi, Covid datang ya. Malah membuka usaha pada saat Covid sendiri ya malah. Betul. Oh ya, sekarang pertanyaan kedua, di mana alamat lengkap store atau toko penjualannya dan alamat pembuatan atau tempat produksi dari es tub itu sendiri? Tempat produksi ada di bagian dalam dari apotek ya, Apotek Anugerah Abadi. Ada di sampingnya itu Jalan Raya Kampung Baru RT 6 ya. Tepat di depan masjid ya. Pertanyaan ketiga ya Pak ya. Apa sih pemicu ide untuk memulai usaha tersebut? Ya, yang memicu ide tentu saja keinginan punya es yang lebih bagus gitu ya, yang lebih cantik, bentuknya tidak hancur-hancuran ya, dan juga lebih terjamin lah sumber airnya itu, yang dijamin apanya pemrosesan air bakunya itu yang bagus, yang standar lah, yang layak minum gitu ya. Itu saja. Dan samping itu juga praktis ya, dari sisi kepraktisannya lebih mudah dipakai. Ya. Jadi pada saat awal itu kita awalnya mengenal es batu yang entah dari mana asal airnya, entah dari mana pembuatannya. Jadi Bapak itu membuka pasar supaya kita tuh bisa menikmati es dengan kualitas yang lebih bagus ya. Iya, betul. Ya, terutama itu ya, dengan kondisi yang kita tidak tahu pembuatan air dan kualitas bahan bakunya. Nah, ini ingin ditingkatkan lah supaya lebih baik gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, target pasar seperti apa sih yang diinginkan? Kalau target pasar ya tentunya orang yang jual minuman es ya. Ya seperti rumah makan, kafe, atau orang jualan es cendol mungkin di pinggir jalan bisa juga memakai. Luas ya. Oh iya. Untuk harganya itu range harganya itu kisaran dari berapa ya Pak kalau boleh tahu ya? Range harga satu pak yang berisi 5 kilo itu harganya 10.000 ya, tapi kami memberikan pelayanan pengantaran gratis ya untuk Batu Licin sekitarnya. Dan selain itu juga berikan bonus juga sebagai promosi, beli 2 gratis 1 ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya ya, berapa lama sih kalau kita memproduksi kan biasanya ada waktu untuk memproduksi. Nah, yang mau saya tanyakan, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk membuat produk ini?
Untuk membuat produk sebetulnya hanya perlu sekitar 35 menitan ya. Untuk dari mulai mesin dinyalakan sampai keluar es batunya itu ya. Nah, tergantung kita mau produksi seberapa banyak. Mesin bisa berjalan terus 24 jam non-stop, tergantung tenaga kerjanya saja yang diperlukan. Ya. Iya, iya. Jadi kalau misalkan sekali produksi itu sebenarnya singkat ya waktunya ya. Iya, betul, singkat. Oh, jadi kalau misalkan itu nggak langsung dijual gitu ya, ternyata ditaruh dulu di kulkas Iya, untuk. kalau langsung dijual itu kesannya mudah mencair nanti ya. Karena untuk es itu keluar dari mesin itu butuh diairi, diberikan air ya. Jadi dia sedikit meleleh pada waktu panen keluar dari mesin. Nah, itu kalau mau lebih bagus dibekukan sedikit lagi supaya lebih kering, tidak basah. Oh, jadi Ya. nah, tadi kan sudah mengetahui kapan dimulainya dan di mana alamat lengkapnya dan target pasar. Nah, sekarang setelah target pasar, pasti produk yang Bapak jual ini kan memiliki kelebihan nih Pak. Kelebihannya itu apa sih kalau kita boleh tahu ya? Ya, kelebihannya itu tadi yang praktis, higienis, dan estetis ya. Estetis artinya memiliki nilai keindahan ya, lebih indah lah. Dia berbentuknya warnanya itu bening, sehingga seperti kristal gitu, sehingga lebih bagus dipandang mata ya. Selain itu juga higienisnya dan mudah dipakai, praktisnya itu terutama keunggulannya. Jadi keunggulannya itu praktis. Iya. Nah, kalau setiap produk kan ada kelebihan dan kekurangan nih Pak. Nah, sekarang kita mau tanya nih, kekurangan dari produk ini tuh apa sih? Kalau kekurangan mungkin dia makan tempat ya. Jadi karena dia berbentuk tube ya, dia lebih volumenya lebih besar daripada es batu yang padat, yang tidak ada lubang di tengahnya itu ya. Iya. Nah, itu saja dia makan tempat, itu penyimpanan butuh yang besar, itu saja. Jadi kelemahannya itu dia membutuhkan tempat yang besar. Iya, volumenya lebih besar. Karena ya kita tahu sendiri kalau es top itu dijual di pasaran tuh memiliki pak-pakan yang besar dan bungkus-bungkus yang ya besar ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah peluang usaha tersebut itu menguntungkan Pak? Ya, peluang usaha tentu saja menguntungkan, tapi ya tergantung juga ya, tergantung dengan teknik kita memasarkan, menghitung. Selain itu juga ada faktor biaya, yang paling besar tentu biaya listrik ya, memakai listrik yang sangat besar. Ini mesinnya kapasitas 1 ton. Itu listriknya kita pasang di rumah yang 16.000 watt ya. 16.000 watt. Iya, itu yang menjadi beban nomor 1 ya. Jadi apalagi dengan adanya kenaikan listrik ya, mungkin kita harus menyesuaikan harga nanti. Jadi kelemahannya itu malah di listriknya ya justru ya. Iya, itu ya bebannya lah, bukan kelemahannya ya. Listriknya memang kan produksinya jumlahnya juga banyak ya, tontonan. Nah, nih pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah ada ancaman atau resiko yang ditemukan saat memasarkan produk tersebut? Ya, tentu ada resiko ya. Resiko kalau itunya pecah ya, bungkusnya pecah ya, jadi nggak bisa dijual ya. Atau tercemar kotor gitu, itu harus dibuang ya. Ya, selain itu resiko di pengantaran juga ya, karena ini pengangkat barang yang lumayan banyak, berat ya. Nah, bisa ya ada kemungkinan kecelakaan mungkin ya. Ya itu. Ya udah. Berarti kalau misalkan usaha itu kan pasti mendapatkan keuntungan nih Pak. Betul.
boleh nggak saya tahu nih, saya mau tanya nih, berapa sih keuntungan yang didapatkan dari produk yang Bapak jual ini? Kan pasti kalau usaha itu pasti ingin mendapatkan untung nih Pak nih. Iya. Keuntungan ya sementara karena masih promo, masih pelayanan ya masih sedikit lah, tidak terlalu besar, ya sekitar 5-6 juta gitu ya. Atau kurang dari itu bisa juga, tergantung kondisi juga. Kondisi ya. Iya. Yang biasanya paling menyebalkan nih kondisinya sih gimana sih Pak? Kalau lagi menyebalkan sekali itu kondisinya bagaimana? Ya kondisi hujan sangat lama, sangat deras ya, itu pengantaran terhambat ya. Konsumsi juga menurun biasanya. Iya, karena ini pasar es ya. Biasanya kalau orang hujan lebih mencari yang hangat-hangat gitu ya. Atau enggak biasanya cari bakso gitu ya mungkin. Iya. Nah Pak, kalau usaha kan apalagi ini es tub ya, pasti menggunakan metode pemasaran nih Pak. Ya. Nah, boleh nggak saya tahu sedikit tentang metode pemasaran seperti apa sih yang digunakan untuk mempromosikan produk ini? Ya, masih sangat sederhana ya. Kita pakai brosur, kita pakai metode door to door ya, mendatangi ke tempat usaha masing-masing ya, diberikan free juga bisa. Free 1 bungkus, 2 bungkus gitu ya, tergantung mereka mau atau tidak ya, gitu. Tadi saya mendengar mau atau tidak, jadi nggak semua toko yang dilakukan metode pemasaran tersebut ini menerima gitu ya? Iya betul, tidak semua, karena ya mungkin ada yang merasa masih nyaman dengan pakai es yang lama ya. Es yang lama. Tergantung kenyamanan masing-masing ya. Jadi target pasarnya itu nggak melulu orang itu ikut semua langsung pakai gitu? Tidak, itu perlu waktu ya, perlu 1-2 tahun baru mulai berkembang, mulai banyak yang pakai ya. Itu butuh perjuangan juga untuk memperkenalkan itu ya, karena di Batu Licin ini kan dulu nggak ada gitu ya. Kita mulai dari nol lah hitungannya. Mulai dari nol, membuka lahan pemasaran ya. Produk baru ya. Nah balik lagi nih, proses promosi seperti apa sih yang paling efektif nih Pak untuk produk ini? Menurut Bapak tuh promosi yang paling efektif nih apa? Atau tips sedikit ya, tips? Promosi yang efektif ya seperti yang kita lakukan itu sudah cukup efektif ya, dengan cara bagi brosur, bagi sampel, bahkan diberi gratis trial gitu. Ya memang kembali lagi nanti kan konsumennya senang apa tidak dengan produk itu ya. Rata-rata ya mayoritas senang lah. Oh jadi kalau trial gitu dikasih gratis ya? Oh gitu ya. Nah Pak, ada nggak, apakah ada keinginan mengembangkan produk ini gitu? Ya tentu saja ada keinginan untuk memperbaiki alat transportasinya ya, distribusinya. Dia juga meningkatkan mesin, mungkin nanti kalau sudah cukup modalnya mungkin bisa diinvestasi lagi kan. Ya selain itu kualitas mungkin mengurus lagi tes-tesnya ya, hasil tes barang yang sudah jadi dites lagi, mungkin perawatan mesin dan sebagainya untuk meningkatkan kualitas lagi. Jadi kalau misalkan membuka usaha makanan ini kan termasuk makanan minuman nih, itu harus mendapatkan izin dari laboratorium atau bagaimana? Ya, sementara kita belum ada izin yang resmi ya. Ya hanya kita lakukan lab sendiri itu terhadap bahan baku saja. Jadi bukan bahan jadinya gitu ya. Ya itu bahan baku sudah cukup bagus dan ditambah filtrasi, kita pakai nama metode RO ya. Metode RO. Ya, itu yang terkenal sebagai filtrasi yang sangat bagus gitu. Yang layak minum lah. Jadi itu udah layak minum. Jadi nggak dibikin es pun sebenarnya dari keran air tuh udah bisa diminum ya Pak ya? Bisa. Kita juga konsumsi air RO-nya. Juga konsumsi pribadi. Ya. Pribadi. Oh iya. Untuk mencoba sendiri ya, produknya sendiri gitu ya. Betul. Untuk menjaga kualitas gitu. Nah, Pak, bagaimana sih rencana kedepannya untuk kelangsungan hidup produk ini tuh bagaimana? Ya, untuk menjaga kelangsungan tentu dengan menjaga
kualitas barangnya ya, kualitas barang dan pelayanan, saya kira itu ya, pengantaran harus maksimal, cepat ya, tidak terlambat Ya, harus tidak. terus selain itu juga harga bisa bersaing ya, itu juga Ya, harga bisa. faktornya. Jadi terima kasih Pak untuk waktunya yang sudah diberikan. Sama-sama ya. Terima kasih untuk tips-tips, sedikit tipsnya ya. Iya. Kiranya kita bisa bertemu di lain kesempatan di podcast-podcast tentang bisnis daring pemasaran selanjutnya ya Pak ya. Oke, siap. Untuk kiranya cukup teman-teman, sedikit perbincangan saya pada siang hari ini gitu ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Selamat siang.